Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi komunikasi tentang pekerjaan, di mana di sini kita akan mempelajari tentang adalah penulisan surat lamaran kerja dan bagaimana cara kita dalam membuat resume. Pertama, kita akan membahas tentang surat lamaran. Surat lamaran adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu lembaga atau organisasi di mana mereka membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA itu adalah di mana terdiri dari attention, interest, desire, dan action. Pertama yaitu tentang attention atau perhatian. Di sini adalah pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar memiliki sesuatu yang bermanfaat dan dapat menumbuhkan rasa tertarik dari yang membacanya. Pembaca tentunya bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat ia peroleh, ya. Di mana di sini pelamar kerja dapat mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja atau alasan mengapa ia tertarik pada posisi jabatan tersebut. Yang kedua adalah tentang minat. Di sini pelamar harus dapat menarik perhatian pembaca dengan mengemukakan atau menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan, di mana pelamar kerja perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar itu mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan oleh lembaga atau organisasi. Yang ketiga adalah desire atau hasrat, di mana pelamar pekerja dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Selanjutnya adalah action, ya. Action atau tindakan. Pelamar pekerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat lamaran tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah di mana memberikan kesempatan dalam melakukan wawancara pekerjaan. Selanjutnya adalah pengorganisasian surat lamaran kerja. Penulisan surat lamaran kerja yang baik itu harus memperhatikan kaidah-kaidah baku dalam menulis surat lamaran kerja. Artinya, seorang pelamar kerja harus memahami dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya apa saja yang perlu dituliskan di dalam surat lamaran tersebut. Secara umum, pengorganisasian dalam surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari adalah paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Di mana paragraf pembuka ini adalah mengemukakan maksud dari Anda dalam melamar pekerjaan. Di sini Anda harus isi dari paragraf pembuka ini adalah di mana pelamar pekerjaan mengemukakan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan posisi di dalam pekerjaan dalam tempat ia butuhkan karyawan.
Dimanapun Anda dalam paragraf pembuka ini memberikan informasi dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa lembaga tersebut membuka suatu lowongan yang dibutuhkan. Di mana dalam surat lamaran jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. Yang kedua adalah paragraf pertengahan gitu loh. Paragraf pertengahan itu mengemukakan apa saja kualifikasi yang dimiliki pelamar. Yaitu kualifikasi-kualifikasi itu adalah berisi tentang pendidikan gitu. Pendidikan yaitu di mana pendidikan ini adalah merupakan kualifikasi yang paling penting. Mereka harus menempatkan pendidikan pada bagian pertama pada paragraf pertengahan. Pada bagian pendidikan ini, pelamar akan dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. Dan dalam bidang pendidikan ini pun menunjukkan bagaimana pendidikan yang dimiliki oleh pelamar dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Dan dalam pendidikan ini pun dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa ia menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi inti. Di paragraf pertengahan ini pertama pendidikan, yang kedua adalah kualifikasinya adalah pengalaman kerja yang dimiliki oleh pelamar kerja. Dalam hal ini pelamar kerja perlu menyatakan secara jelas berbagai fungsi atau kegiatan yang dapat dilakukan. Atas dasar tersebut, pelamar kerja dapat menunjukkan kepada pembaca bahwa pelamar kerja memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan baru. Yang kedua adalah pelamar kerja akan dapat melakukan adaptasi dan mencoba pekerjaan sama dengan lingkungan. Dia mencoba bekerja sama dengan lingkungan yang di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah pelamar kerja dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan dengan lebih baik. Dan terakhir adalah di mana pelamar kerja adalah orang yang mampu bekerja keras atas tempat atas pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, kualifikasi itu adalah sikap minat, aktivitas, dan kualitas. Ya, jadi dalam paragraf pertengahan ini, kualifikasi itu selain pendidikan dan pengalaman kerja, di mana pelamar kerja dapat menambahkan berbagai informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang akan dilamar. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Selanjutnya, pengorganisasian yang terakhir adalah paragraf penutup. Di mana paragraf penutup ini adalah pelamar kerja dapat mengemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan dalam menulis surat lamaran kerja. Ya, di mana di sini tadi dikatakan harus mengemukakan harapannya. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubunginya, di mana pelamar perlu memberikan alamat yang jelas, lengkap, yaitu bisa termasuk nomor telepon, alamat email, dan waktu pelamar kerja dapat dihubungi pagi, siang, atau malam. Yaitu adalah pengorganisasian surat lamaran kerja. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Anda dalam melamar pekerjaan, di mana tadi dari ringkasan-ringkasan yang telah diberi sebelumnya itu, di mana Anda harus memiliki kualifikasi dalam mengisi posisi pekerjaan. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki.
Selanjutnya adalah Anda harus bisa menunjukkan hal-hal yang positif bahwa Anda mampu berada di posisi yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Yang keempat adalah usahakan surat lamaran pekerjaan itu rapi, bersih, dan menarik. Tulislah surat dari sudut pandang pembaca. Terus tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar yang lain. Selanjutnya adalah kita menulis resume. Persiapan menulis resume adalah mencari informasi penting. Yang kedua, merencanakan resume. Dan yang ketiga adalah membuat resume. Kenalilah diri Anda. Pertama adalah mencari informasi penting. Kenalilah diri Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda. Jadi apa kelebihan dan kelemahan Anda. Lakukanlah analisis terhadap karir yang ingin Anda pilih. Ya, Anda pilih. Yang ketiga, lakukanlah analisis faktor-faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Kenalilah diri Anda, apa kelebihan dan kelemahan Anda. Ya, di mana Anda harus memahami apakah Anda mempunyai aspirasi yang cukup tinggi. Apakah Anda dapat berkomunikasi dengan baik? Apakah Anda seorang yang mempunyai kepercayaan tinggi dan mempunyai kecerdasan kuantitatif yang tinggi, mempunyai kecerdasan verbal yang tinggi. Di sini Anda harus bisa mengenali diri Anda sehingga Anda tahu Anda di dalam pekerjaannya bisa berada di posisi bagian apa. Dan yang kedua yaitu dalam menganalisis terhadap karir, ya. Di mana Anda perlu membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. Oleh karena itu, cobalah Anda menggali sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang akan Anda pilih. Misalnya adalah, kecerdasan apa yang Anda miliki? Apakah kecerdasan kuantitatif? Apakah kecerdasan verbal, mekanik? Di mana hal itu akan bermanfaat kepada posisi yang sedang Anda lamar. Terus selanjutnya bisa juga Anda mengenali diri Anda, apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan jika Anda berada di posisi tersebut. Yang ketiga adalah, apakah prestasi akademis menjadi syarat bagi perjenjangan karir? Apakah pengalaman kerja menjadi syarat bagi perjenjangan karir? Itu harus Anda analisis dan Anda pahami, ya, untuk Anda bisa menjawab berkaitan dengan lamaran yang akan Anda pilih. Yang ketiga adalah analisis faktor-faktor yang berkaitan pekerjaan. Secara umum, para lulusan perguruan tinggi atau yang belum memiliki pengalaman kerja pada tahap-tahap analisis pekerjaan ini dalam memasuki pekerjaan, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan. Biasanya akan dilakukan pelatihan. Oleh karena itu, sebelum menyusun suatu resume adalah Anda harus bisa menanya kepada diri Anda sendiri dan menjawab apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Apa sih karakteristik Anda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan? Apakah latar belakang pendidikan Anda itu sesuai dengan persyaratan pada posisi yang dibutuhkan oleh suatu lembaga? Selanjutnya, apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan jika Anda sudah memiliki suatu pengalaman. Yang selanjutnya dalam persiapan menulis resume itu adalah merencanakan resume. Merencanakan resume itu adalah di mana berisi tentang tujuan karir, informasi pribadi, referensi, dan pertama itu adalah tujuan karir. Apabila Anda memperhatikan iklan, misalnya Anda mencari lowongan itu melalui iklan ya dalam surat kabar, informasi atau bagaimana, akan nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari
pekerjaan. Di sini Anda harus memutuskan posisi apa yang Anda minati atau yang akan menjadi tujuan karir Anda. Misalnya, posisi manajer sumber daya manusia atau posisi manajer apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, di mana Anda harus memutuskan apa yang Anda inginkan, apakah Anda bisa berada di dalam posisi tersebut. Yang kedua adalah informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume itu adalah nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat rumah, dan jenis kelamin. Di sini Anda mungkin dapat menambahkan data yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Beberapa lowongan kerja mensyaratkan bahwa calon pegawai belum menikah. Di sini Anda harus menambahkan bahwa Anda sudah menikah atau belum. Terus selanjutnya adalah Anda apakah memiliki memiliki kendaraan sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana berapa tinggi badan Anda atau berat badan Anda itu adalah dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Itu harus Anda sebutkan. Yang ketiga adalah referensi, di mana referensi ini adalah orang-orang tertentu yang memberikan rekomendasi kepada Anda bahwa Anda bisa melamar pekerjaan di posisi tersebut. Yang kedua adalah pembuatan resume, di mana resume yang baik harus menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan perspektif persyaratan kerja. Selanjutnya adalah rencana pengorganisasian. Rencana pengorganisasian di sini adalah resume itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume berdasarkan pada kronologis. Itu maksudnya adalah pada kronologis yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isi pada resume kronologis. Mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman? Putuskan mana yang lebih memberikan kesan positif. Apakah pendidikan dulu atau pengalaman dulu? Ya, itu akan kembalikan mana yang lebih penting. Informasi terkini sebaiknya tempatkan pada urutan pertama lalu diikuti berikutnya. Misalnya penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang yang tertinggi sampai jenjang terendah, baru Anda membuat resume itu yaitu berisi tentang pengalaman. Sedangkan resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. Resume fungsional itu memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap, di mana beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti misalnya pemasaran, keuangan, terus atau media, di mana di situ dijadikan sebagai judul tersendiri dalam membuat resume. Adapun resume dari kombinasi dari keduanya yaitu resume kronologis dan resume fungsional. Di sini ada contohnya dapat Anda lihat. Selanjutnya adalah dalam membuat resume adalah masalah dalam membuat resume itu ada resume dibuat terlalu panjang. Jadi Anda usahakan dan hindari resume dibuat terlalu panjang. Resume yang ditulis secara singkat. Jadi resume ini Anda buat jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu singkat. Terus yang ketiga adalah masalah yang selalu timbul dalam membuat resume adalah format penulisan resume kurang baik, tidak konsisten, terus kurang memperhatikan tanda baca atau sejenisnya. Yang keempat adalah terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Ya, itu harus kita hindari. Resume selanjutnya adalah resume yang mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis. Ya, jadi Anda kalau membuat resume harus coba dibaca berulang sehingga kesalahan ketik dan tulisan itu bisa dihindari.
Yang selanjutnya adalah pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang diinginkan pada posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga. Selanjutnya, pelamar menampakkan keyakinan yang terlalu berlebihan sehingga mungkin pembaca ragu terhadap resume yang Anda buat. Jadi, berikanlah keyakinan memang Anda benar-benar mampu dalam posisi pekerjaan tersebut. Apa adanya bahwa Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di sini adalah meyakinkan dengan cara bahwa apa yang Anda sampaikan adalah merupakan kemampuan Anda yang sejujur-jujurnya bahwa Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut. Demikian teman-teman semua tentang materi kita pada hari ini dan mohon teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.